Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang agak keras, nggak kedengeran Bu. Kalau apa? Warisan? Nggak bisa Bu, itu namanya ngakalin dalil. Waris ya waris, hibah ya hibah. Tidak bisa. Misalnya anak saya perempuan semua. Otomatis kalau saya mati, kakak adik saya dapat waris dari harta saya. Misalnya saya kaya raya misalnya. Sementara hubungan saya dengan kakak adik saya kurang baik, kurang harmonis. Tentu saya nggak rela, ya kan? Masuk harta saya buat saudara-saudara saya, sementara hubungan saya dengan saudara-saudara saya kurang baik, kurang harmonis, nggak rela. Anak saya perempuan semua. Nah, sebelum saya meninggal, saya berwasiat atau saya hibahkan supaya saudara-saudara saya nggak dapat. Ini namanya ngakalin syariat, ngakalin dalil. Nggak boleh. Allah sudah bikin aturan, dan aturan Allah harus kita taati. Bahwa kalau kita meninggal sementara kita tidak punya anak laki-laki, otomatis kakak adik kita dapat waris dari harta kita. Itu aturan Allah, harus kita taati. Gitu. Kalau apa Bu? Bingung membagi bukan alasan yang tepat ya. Bingung membagi bukan alasan yang tepat. Mudah sekali. Ibu buka saja An-Nisa ayat 11-12, pelan-pelan baca, terjemahannya juga insya Allah paham. Mudah ya. Menghitung waris itu mudah, sangat mudah. Apalagi ada kalkulator. Sangat-sangat mudah. Dengan alasan bingung membagi bukan alasan tepat. Nah, yang banyak tadi nggak rela kalau hartanya itu buat kakak adiknya, karena anaknya perempuan semua atau nggak punya anak. Bolehkah ketika kita hidup kita menghibahkan harta kepada anak-anak kita karena kita kaya, maka anak-anak kita semua kita beliin rumah semua, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi jangan berniat ngakalin waris. Ya memang ada niat untuk ngasih ke anak saja. Kita punya anak 10, kita kaya raya, semuanya kita belikan rumah semua, seharga 2 miliar semua, ya boleh. Dan harus adil. Tidak boleh membedakan antara laki dan perempuan untuk hibah. Yang membedakan antara laki dan perempuan adalah waris. Walil rijali mithlu hadzil unsayain, warisan anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Paham Bu ya? Hibah sama apa? Hadiah itu kan biasanya ya makanan, minuman, apa. Kalau hibah kan biasanya tanah, mungkin mobil, ya besar kecilnya aja, mirip-mirip lah. Tapi cukup hanya mengatakan melalui lisan ya, jadi kalau ada kata misalkan misalnya si ada lagi mau si A ini si B ini hanya dengan lisan aja nggak apa-apa dan ada ya lisan itu kan awalnya ya. Ini kamu ini ya rumah di sini ya, sama harganya 2 miliar semua nih. Kamu sebelah sini ya, ini kan sebelah sini.
Nah, ngomong seperti itu kan mungkin nggak sampai 5 menit, catat. Ya, untuk selanjutnya ya diurus ya. Ya namanya surat menyurat tanah kan perlu tanda tangan kelurahan, notaris segala macam ya kan? Gitu. Untuk selanjutnya tentu bukan lisan lagi, harus tulisan. Ya. Tadi menyambung pertanyaan itu tadi, jadi ketika kita memberikan harta kepada anak itu tanpa mengakali hukuman, artinya itu harus langsung dieksekusi, tidak boleh orang tua yang memberikan itu rumah misalnya, menempati rumah itu seperti. Oh, kalau menempati sih nggak masalah. Intinya kalau sekarang ya hitam di atas putih. Hitam di atas putih, ini rumah sudah atas nama anak pertama. Yang kebun sebelah sana anak kedua. Yang sawah sebelah sini atas nama anak ketiga. Nah, karena kita udah tua, ya nggak ada atas nama kita, nggak masalah. Tapi, ya itu tadi, jangan pernah berniat ngakalin waris, Allah Maha Tahu. Adapun menghibahkan tanah, rumah, mobil, dan seterusnya kepada anak, ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Dalam kondisi masih hidup ya? Oh ya, dalam kondisi, ya masih sehat lebih tepatnya ya. Jangan udah hampir sakaratul maut, sudah kanker stadium 4, sudah divonis mati, itu kelihatan ngakalinya kan. Dalam keadaan segar bugar seperti ini. Jadi tadi yang iblis tidak mau sujud kepada Adam itu kehendak kauniyah atau kehendak syar'iyah. Yang tidak mau kauniyah, yang mau syar'iyah. Gitu. Kauniyah kan pasti terjadi. Terjadi kan? Al-Quran sebagai sifat, bagaimana jika kita sebenarnya keluarga sakit, sebenarnya suatu apakah yang ada yang khusus dikatakan sebagai sifat, atau semua dalam ayat itu adalah merupakan sifat. Mohon penjelasan berusaha. Terima kasih. Kan ada lanjutannya, sifaun ma fis sudur. Betul, Al-Quran itu obat penyakit yang ada di dada ya. Jadi penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sombong, sum'ah, iri, dengki, ini kan semua penyakit hati. Nah, diobati dengan Al-Quran, itu yang terbesar. Nah, bagaimana penyakit fisik? Bisa dengan ruqyah. Tapi tidak semua penyakit ya. Misalnya penyakit-penyakit demam tinggi, nggak turun-turun, jam 2 malam hampir mustahil untuk nyari dokter. Ya udah, bacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Nggak usah ngundang ustadz, nggak usah nyari kiai. Udah, bacakan sama ayahnya, sama ibunya, sama adiknya. Baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, seluruh ayat-ayat Al-Quran. Itu menjadi obat. Bila tetap memaksakan witir padahal lelah, apakah itu termasuk memaksakan diri? Ya, lelahnya seperti apa ya? Ya kan ada tingkat-tingkat lelah. Ya, lelah-lelah dikit, kita sholat witir, insya Allah tidak. Tapi kalau sampai mungkin tidak bisa, ya atau mungkin dengan duduk ya. Jangankan lelah sekali, nggak terlalu lelah, tapi kita memang pengen sholat duduk, boleh kalau sunat. Kalau sholat wajib, usahakan berdiri, kecuali nggak mampu. Anak kita 4 laki-laki, masing-masing sudah dikasih rumah semua, tapi mungkin nilai jualnya berbeda-beda. Karena kita berpikir yang penting anak-anak dikasih rumah. Apakah itu boleh? Jangan ya. Jadi nilainya harus sama. Nilainya harus sama, harus adil. Ya. Kecuali yang nilainya sedikit, rela. Nggak apa-apa. Saya nilainya 500 juta misalnya, abang-abangnya
nilainya 1 miliar karena saya kan gampang nyari, dia pedagang pinter misalnya. Jadi harus minta keikhlasan yang lain. Nah ini betul-betul hak anak harus ditunaikan. Yang Nu'man bin Bishir itu ya, beberapa kali kita bahas di majelis ini, Nu'man bin Bishir sampai Nabi nggak mau jadi saksi karena yang diberi cuma Nu'man. Bishir cuma memberikan kepada Nu'man, yang lain tidak diberi. Intinya tidak adil. Jadi dalam ayat Al-Quran itu tidak ada surat khusus ya Ustaz untuk sifat satu fisik khususnya. Oh bisa tadi yang panas kan fisik, ya kan? Cuman ya tidak semua penyakit ya, misalnya keseleo, kemudian panuan, kemudian apapun di ruqyah ya. Kan sekarang banyak gulu berlebihan ruqyah, sampai mobil mogok di ruqyah baca ini Al-Quran. Pernah dengar ya? Ini gulu, ini berlebihan, apapun di ruqyah. Ruqyah itu ya tadilah intinya penyakit panas, kemudian ya kita tidak sanggup mencari dokter terlalu malam atau apalah ya di tengah hutan. Jadi dengan membaca Al-Fatihah surat khususnya Bebas. Kita tidak boleh membedakan yang sama saja, sama-sama ayat Al-Quran. Nah cuman kalau ibu milih Al-Fatihah ya silahkan, mungkin karena hafal mudah gitu. Adapun surat-surat lain, ayat-ayat lain nggak masalah, yang penting ayat Al-Quran. Ketika maghrib ketiduran, bangun sudah isya, kita datang ke masjid, imam sedang sholat isya. Tetap sholat maghrib dulu, karena sholat itu jangan dibulak-balik. Namanya sholat tentu duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, dan seterusnya. Walaupun imam sedang sholat isya, ya. Kenapa? Karena antara makmum dengan imam niat sholatnya tidak harus sama. Tidak harus sama. Abu Bakar di hadapan Nabi pernah sholat sunat, makmumnya sholat asar. Mu'ad bin Jabal pernah sholat sunat, makmumnya sholat isya. Rasul pernah sholat qasar, makmumnya banyak yang tidak qasar. Intinya antara imam dengan makmum jenis sholatnya tidak harus sama. Maka tidak perlu nanya-nanya, ini imam sholat apa ya, ini imam sholat, nggak perlu nanya-nanya, udah ikut saja. Kalau pas ya salam, kalau nggak pas tinggal nambah gitu. Kalau kelebihan ya kita tunggu selesainya imam dengan atahiyat akhir, menunggu sambil kita posisi atahiyat akhir tawaruk ya. Maka kasus tadi berarti tunggu, atau mungkin imam sudah dapat 1 rakaat, berarti tinggal 3 rakaat ya, salam bareng imam, karena maghrib kan 3 rakaat, nggak mungkin maghrib 4 rakaat. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, setelah sholat isya kita masih boleh sholat sunnah. Iya, nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah kan sholat subuh matahari sudah tinggi, mungkin kalau kata kita sudah jam 7:30, baru sholat subuh berjamaah karena sepulang perang istirahat kesiangan. Nabi masih menyempatkan diri untuk sholat qobliyah subuh.
makna perbedaan kata memudorotkan dan menyakiti seperti apa? Sama ya. Menyakiti, memudorotkan, menyakiti. Ya, memudorotkan belum tentu menyakiti, tapi mudorot. Bisa saja si fulan ini tidak merasa sakit, tapi mudorot. Hukum menelpon atau chatting dengan wanita yang bukan mahram bagaimana? Tergantung isinya. Kalau memang ada perlu boleh. Kalau memang ada perlu boleh. Kalau tidak ada perlu jangan. Apalagi kalau niatnya memang untuk dijadikan istri, ya tentu ada pembukaan ya kan. Melamar, mau apa tidak dan seterusnya. Ini kan butuh ucapan, butuh kalimat. Caranya salah satunya dengan apa? Chattingan tadi. Sahkah mandi junub jika hanya niat dan langsung membasuh seluruh tubuh dan langsung sholat? Apakah sah? Sah. Keutamaan itu tidak harus dilakukan. Dilakukan tentu lebih baik. Jika pengen utama, ikuti cara Nabi. Nabi mandi junub, kata Aisyah ya, aku melihat Nabi mandi junub, yang pertama kali Nabi lakukan adalah mencuci, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Lalu tangan kiri beliau digosok-gosokkan ke tanah lantai. Kemudian beliau berwudu, tapi tanpa kaki. Berwudu tanpa kaki, kakinya tidak dibasuh. Setelah itu beliau mengguyurkan air ke kepala 3 kali, kemudian seluruh badan, diawali dari yang kanan, kemudian terakhir kaki. Setelah itu wudu lagi apa tidak? Tidak. Ini yang sempurna. Apakah harus seperti itu? Kalau pengen sah? Enggak. Yang penting seluruh badan kita terkena air dan kita berniat untuk menghilangkan hadas besar. Maka tidak mengikuti cara Nabi, kita berniat langsung kita nyebur ke kolam, habis itu gosok-gosok sebentar, habis itu naik, maka sudah sah walaupun tanpa wudu. Kalau mengikuti cara Nabi tadi, tentu itu yang terbaik. Tidak wajib. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Bu. Daud, dia puasa pada hari besoknya kan kami tidak bersama. Jadi ada yang bersama Kamis. Maka apabila daripada puasa Daud yang kemarin itu Ya, kalau ibu sudah puasa Daud, jangan pedulikan seluruh puasa. Mau mingguan, mau bulanan, mau tahunan. Puasa sunat itu kan ada yang mingguan, Senin Kamis. Ada yang bulanan, apa? 3 hari tiap bulan. Ada yang tahunan, apa? 6 hari di bulan Syawal, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kalau ibu sudah puasa Daud, maka itu semua nggak usah diperhatikan. Ya udah, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Walaupun pas Senin atau pas Kamis nggak puasa, nggak masalah. Ya namanya hari kan 7 ganjil. Pasti Senin kadang puasa, kadang tidak. Kamis kadang puasa, kadang tidak. Karena sehari puasa, sehari tidak. Paham Bu ya? maksudnya mau ngambil fadilah hari Kamis juga Ustaz. Anda tadi udah dapat, nanti malah jadi bid'ah. Ngarang-ngarang sendiri ya kan, malah jadi bikin syariat sendiri kan. Ketika Ibnu Abdullah bin Amr bin As, aku bisa yang lebih baik dari itu, aku sanggup yang lebih baik dari puasa Daud ya Rasul. Kata Nabi, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Maka itu sudah yang paling maksimal.
maka jangan ditambah lagi. Kalau sudah puasa Daud, maka tidak usah memperhatikan puasa Senin Kamis. Jadi fokus sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Allahu a'lam. Jelas Bu ya? Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.